Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla jalaluhu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah kajian malam Ahad rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Hari ini kita berkumpul dalam ketaatan kepada Allah, dan ini nikmat. Dan salah satu nikmat yang kita kadang lupa untuk disyukuri adalah nikmat sehat. Bukankah tiap hari kita bangun tidur disuruh sama Nabi kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Disuruh doa bersyukur dibangun tidur, dari tadi subuh sampai barusan sholat isya. Hari-hari ini kita diisi dengan ketaatan kepada Allah, dan itu nikmat. Saya barusan dari jalan dari Margahayu ke sini malam Ahad, nongkrong anak muda. Tapi di sini milih nongkrong di masjid. Yang nongkrong di masjid itu bukan macam-macam, Pak. Malaikat yang turun ke sini. Malaikat rahmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berkumpul di rumah Allah, ya, untuk berzikir, untuk membaca ayat-ayat Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menurunkan malaikat rahmat. Dan bukan hanya itu, nama-nama kita disebut di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama-nama kita, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah, disebut di sisi Allah, disebut kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian majelis ilmu juga merupakan salah satu jalan termudah masuk surga. Sehingga saya pikir sebulan sekali kurang kayaknya. Makin lama masuk surga ya ntar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilm. Siapa saja yang dia berusaha untuk datang ke majelis ilmu, siapapun, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah. Kata para ulama, kalau alasan ini satu-satunya alasan untuk seseorang menuntut ilmu, maka sudah cukup. Ya, kalau bahasa biker nggak ada bahasa afwan, qadarullah. Afwan Anda nggak bisa kayaknya kajian. Padahal majelis ilmu penuh dengan keutamaan. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda utusan alam Nabi kita, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, hari ini pembahasannya sedikit dekat dengan kita, karena tiap hari kita di rumah,
Dan ternyata di rumah kita ada jalan ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak orang mencari surga di luar rumah. Ya. Tapi dia tidak sadar ternyata surga ada di depan matanya. Ya. Sehingga orang Arab bilang istilahnya baiti jannati. Rumahku surgaku. Ternyata ada rumah yang surga, berarti ada juga rumah yang neraka, Pak. Tiap muka panto teh hareudang we pokona mah. Ningali pamajikan geus jaman trot deui, hayang teh nutupan panto we balik deui keluar deui. Ini ciri-ciri rumah-rumah yang isinya panas gitu. Ada rumahku, jalan surgaku. Dan kita harus bercita-cita seluruh isi rumah pengen masuk surga. Jangan sampai bapak sendiri yang rajin ibadah tapi istri dibiarkan. Jangan sampai ibu-ibu aja nih rajin, majelis taklim rajin, ngaji Quran rajin, anaknya dibiarin main game online. Anaknya dibiarkan berkeliaran. Bobogohan muncul orang rancang manyar mah. Ya, kita pengen masuk surga bareng-bareng dari rumah. Karena ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey, orang-orang yang beriman. Yang diseru orang beriman. Yang duduk di masjid, saya yakin orang beriman. Kemudian Allah melanjutkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Allah memerintahkan diri kita dulu, kemudian keluarga kita. Allah nggak nyuruh tetangga, Allah nggak nyuruh teman kantor, Allah nggak nyuruh teman nongkrong. Allah nyuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Berarti perintahnya ajak keluargamu ke surga. Gitu mafhum mukhalafahnya kalau kata orang santri bilang. Kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri sendiri. Perintahnya ke laki-laki. Waduh. Bapak-bapak pokoknya kena we penting ieu mah. Pak, harusnya bapak yang paling alim. Bapak yang harusnya lebih banyak hafalan Qur'annya. Bapak yang harusnya mengayomi istrinya. Karena perintahnya jelas. Allah perintahkan para kepala rumah tangga supaya menjaga anggota keluarganya dari api neraka. Ingat awal ketika kita mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan lain sebagainya. Sah hajat ya. Di hari itu bapak bukan mesin ATM, bapak bukan mesin pencetak uang. Pada hari itu bapak adalah penjaga istri dan anak-anak dari api neraka. Makanya sekarang lihat ke rumah. Lihat ke rumah. Kalau yang di rumah sudah datang di masjid semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang satu masih nongkrong. Yang satu lagi camping. Istrinya lagi nongkrong di kafe bareng teman-temannya. Kira-kira bisa nggak kita jaga keluarga kita dari api neraka? Ya, jamaah. Makanya hari ini kita akan bahas dari mulai kita meminang sampai ibadah terlama, yakni pernikahan. Jadi pernikahan ini ibadah yang paling lama. Sampai kita mati duluan atau istri kita mati duluan, atau pihak ketiga perceraian. Jamaah,
Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, mengatakan kepada anaknya, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata Abul Aswad ke anaknya, anakku, sini. Bapakmu ini berbuat baik kepada engkau dari engkau kecil, nanti engkau besar, bahkan sebelum engkau lahir. Kata anak-anaknya, kumaha Pak, carita berbuat baik kepada saya sebelum saya lahir. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, aku pilihkan engkau seorang ibu yang ibumu nggak akan pernah dihina oleh orang-orang. Penting dalam Islam memilih istri. Berapa ribu laki-laki yang berbuat kejahatan gara-gara istri. Bapak pikir anu koruptor lain gara-gara pamajikan? Mun teu pamajikan kahiji, pamajikan kedua. Tuntutan. Tuh tingali barudak, tuh tingali. Geus meuli kulkas dewe mana nya can meuli kulkas. TV-na geus anyar limanya orang TV baheula keneh, masih keneh tabung dan lain sebagainya. Istrinya. Makanya kata Abu Aswad, pilih istri terbaik. Kata Nabi SAW, perempuan itu dipilih karena 4 oleh laki-laki. Pertama, jamil, gelis. Ya, Ustaz, saya pengen Ustaz nikah sama perempuan ini, Tad. Kenapa? Cantik, Tad. Saranca manyar. Oh, nu gelis deui, Ustaz. Eta hungkul nu gelis saranca manyar teh. Silahkan. Yang kedua, karena mal, karena harta. Saya nikah dengan perempuan ini, hartanya banyak, Tad. Keturunan jelema beunghar. Silahkan. Yang ketiga, karena jalur nasabnya. Karena dia orang terpandang. Dia darahnya biru, walaupun dibelek berem. Keturunan menak, Ustaz. Saya bilang silahkan. Tapi kata Nabi SAW, pilih yang agamanya baik. Jadi syarat memilih akhwat, Pak, pilih yang agamanya baik. Lain nu geulis, lain anu beunghar, lain anu nasabna sae, tapi anu agamana sae. Kok bisa Tad ngomong kayak gitu? Iya. Kalau dia agamanya baik, dia nggak cantik, tapi dia pandai mempercantik diri untuk suaminya. Karena dia tahu cantiknya perlu di dalam rumah saja. Tapi lain arena Bu, mun keluar imah, hararideng di dia nanya, cileuh di mana-mana, bukan. Tetap harus menyesuaikan dengan dunia luar. Tapi di dalam rumah harus lebih cantik depan suami kita. Dia bukan orang kaya. Wanita solehah ini kadang bukan orang kaya, tapi dia mencukupkan diri dengan harta dari suaminya. Teu loba pamenta. Dibere 10.000 sapoe ge teu nanaon. Yang ketiga, mungkin dia bukan keturunan orang-orang hebat, tapi dari rahim dia keluar hafiz, keluar ulama, keluar ustadz dari rahim dia. Karena dia faham bahwa dia adalah sekolah. Jamaah tahu Imam Ahmad? Santri kenal dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, ulama mazhab, tegaduh bapak, yatim. Yang ngurus siapa? Ibunya. Dan ibunya merupakan madrasah terbaik bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad dijurung-jurung ke masjid, kita sholat. Lihat ibu-ibu zaman sekarang, Ustadz kasihan Tad, subuh Tad. Dia baru kemarin pulang nongkrong Tad sama teman-temannya, kasihan. Ya Allah kasihan. Bu, tarik anaknya, bangun. Nabi yang ngomong, 7 tahun ajarin sholat. 10 tahun belum mau sholat, cepret. Kata siapa? Kata Nabi. Ini ibu membleh sama anaknya. Subuh bangunin. Jangan kasihan daripada antar kita yang kasihan di akhirat. Ini kenapa laki-laki harus milih perempuan yang agamanya bagus.
Nu geulis unggul mabuk nya 20 tahun kapengker urang teh geulis keneh nya kiloan ge alhamdulillah Ustaz 40 kapungkur mah ayeuna mah geus teu asup kana pantau ge geus sereg melebar sekarang. Iya. Cantik mah hilang besok juga. Tapi kesolehan, agama yang baik bagi perempuan akan abadi, bahkan ditularkan ke anaknya. Sekarang gimana Tad memilih calon suami? Cuman 2 kriteria dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu baik akhlak, yang kedua baik agama. Jangan satu-satu, nggak akan nemu. Ustadz budak teh bager, alhamdulillah, sopan, tapi tara sholat keur naon. Ustadz rajin ke masjidnya, majelis ilmu tiap hari, tapi teu pernah datang ke orang tuanya, hutang di mana-mana, akhlakna goreng, teu kudu. Islam memberikan 2 kriteria, akhlaknya baik, agamanya baik. Makanya nih yang lagi pesantren, yang lagi menuntut ilmu di majelis manapun, ente harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Agama aja nggak cukup. Mau udah ekeun. Ngabejalan ya Ustaz mah. Akhlaknya baik, agamanya baik. Kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana kalau miskin? Rasul mengulangi perkataannya. Kalau akhlaknya baik, agamanya baik, nikahkan. Kumamun goreng patut ya Rasulullah, agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan. Tegas Rasulullah SAW. Kenapa? Lihat Pak, di jalan hari ini budak nu cenah pang, bapak nak mana? Ayah bapak ante nu kitu, ayah, ibunya kemana? Iya, orang-orang yang jadi penjahat di luar sana, orang tuanya kemana? Karena berangkat dari asal-asalan memilih pasangan. Makanya kalau kata orang Jawa, bibit, bebet, bobot. Waduh. Dalam agama kita lebih disimpelin, agama, akhlak, selesai. Miskin Ustadz, dalam Islam nggak perlu penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Saya punya teman ustadz yang disimpan di pedalaman, Bu. Garut, Tongoh, Garut Nangilain, Garut, Coret, Garut Nauge. Ya, Cianjur Selatan. Sukabumi belah jerona. Dibuang ke Lampung, dibuang ke Balikpapan, ke Kalimantan. Sampai detik ini hidup mereka. Motornya Legenda 2, hidup mereka. Anaknya banyak. Tesieun miskin. Gak takut karena pasangan ini sudah sesuai dengan kriteria Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya nggak pernah, Pak, tolong belikan emas karena geus nyaho salakina teu mampu. Di urang mah dipaksakeun. Suaminya pun tahu diri ketika istrinya capek ngurusin di rumah, dia tidak membebani istrinya. Ini pentingnya agama dan akhlak yang baik dalam memilih pasangan. Ustadz, terus kumaha atuh ayeuna datos kadung? Makanya beda digentos. Saran saya jangan diganti, Pak. Ditambah. Oh, si ibu langsung, jeung Ustadz ieu mah teu rame main tambah-tambah wae. Enggak, Bu. Perbaiki yang ada. Iya. Perbaikinya dengan cara apa, Ustadz? Nah, ini. Saya kasih tahu caranya untuk membangun jalan surga. Ya. Yang pertama nih, biar rumah tangga bisa membawa kita ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, membangun keluarga dengan iman dan takwa. Nomor 1, Nabi alaihi salatu wassalam memulai dakwahnya bukan di luar, di rumah. Wahyu pertama turun, bebeja ke Khadijah. Wahyu kedua turun, bilang ke istrinya. Didakwahi anaknya.
didakwahi sepupunya, didakwahi hamba sahaya yang ada di rumahnya. Rumah dulu. Dibangun rumah dengan iman dan takwa. Sehingga di rumah geus teu nyetel dangdut deui. Unggal isuk-isuk dangdut kalieur ya Allah. Enggak, di sini mungkin enggak ya. Di luar sana, di luar Bu. Enggak ada di sini Bu, aman insyaallah. Pagi-pagi nonton gosip, Ustaz. Aduh, alhamdulillah bari si kopi, bari ente. Nggak akan ada surga kalau begitu. Pagi-pagi ngingetin anaknya, "Nak, zikir pagi, Nak. Ayah, zikir pagi dulu." Zikir pagi sekeluarga. Udah beres zikir pagi, berkegiatan semuanya. Bapaknya kerja, mamahnya menjaga kehormatan, menjaga rumahnya, menjaga anaknya. Jangan pengen emansipasi, Bu. Kerja boleh perempuan, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Perempuan kerja dalam Islam ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Dulu kita belajar baca, Pak. Budi pergi ke sekolah. Ayah Budi pergi ke pasar, gawe dagang di pasar. Ibu Budi masak di dapur. Hari ini para feminisme, pejuang perempuan ingin merubah itu. Budi pergi ke sekolah, Bapak Budi pergi ke pasar, Ibu Budi nyupiran angkot. Hayang kitu tah ayeuna mah. Pengen emansipasi. Udah nggak musim perempuan di rumah. Kata siapa? Nabi yang nyuruh perempuan di rumah. Kata Nabi SAW, perempuan di ruang tengahnya lebih baik dibandingkan di luar rumahnya. Di kamarnya lebih baik dibandingkan ruang tengahnya. Maksudnya apa? Istri kalau nggak penting-penting banget, nggak usah banyak keluar. Apalagi diizinkan reuni, Pak, tekudulah. Bisi ayah sesuatu yang terjadi di luar sana. Ya, Bapak, aku mau izin dulu. Izin apa? Saum sunnah? Bukan, eurek arisan. Aduh, sugan derek izin saum sunnah. Bu, banyak di rumah. Bukan artinya Islam kejam. Islam pengen menempatkan perempuan di tempat, di makom yang tertinggi. Wakil presiden di rumah. Dan Rasul tidak semata-mata ngomong begitu tanpa konsekuensi. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan perempuan terbaik? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idza amartaha potoatka. Kalau istrimu disuruh oleh engkau, dia taat kepada engkau. Ya, Pak, istri kita taat gak kalau kita disuruh? Mah, punten kopi mah, kela. Kalau udah ada bahasa begitu, ini udah berkurang nilainya. Iya, teningali keur nyesek cenah kitu. Bu, suamimu loh, Bu. Sahabiat pernah datang ke Nabi SAW, bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya balik, kamu punya suami? Kata sahabat ini, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, unduri, lihatlah oleh engkau, fa innahu naruki au jannatuki. Hei istri, kata Nabi SAW, suamimu ini surgamu atau neraka. Sekarang surgamu bukan di orang tuamu, surgamu ada di suamimu. Tapi ada juga suami-suami yang tepi surgain. Tak Ustaz, saya Bu. Curhat kumaha Bu? Nanti curhat mah sesi tanya jawab Bu. Kenapa Ustaz bisa bilang begitu? Dulu ada orang namanya Fir'aun, Pak. Istrinya Asyiyah. Oh, ternyata
perempuan atau istri yang solehah diuji juga jalan surganya oleh Allah. Ya, diuji bu. Sekarang salaki pangedulan, syare wae, ngopi terus, beas-beak tepaduli, ujian. Dulu ujian Asyah, suaminya ngaku Tuhan, itu ujian paling tinggi loh. Ya, karek mentang ngusep wae makan bae bu, potong kon we jejeurna, cek ustad gitu. Gawe atuh di dieu. Iya. Tugas istri taat. Di samping nanti suaminya pisurgaeun atau pinarangkaeun, tapi tugasmu taat. Kenapa Asyah masih diberikan jaminan surga oleh Allah? Karena dia masih melayani Fir'aun. Walaupun Fir'aunna ciga kitu patut. Diuji kita. Tapi tugas perempuan, kalau engkau diperintah oleh suamimu, kau taat. Kalau engkau melihat wajahnya, sarotka. Jadi berbinar-binar. Ibu matak dandan di bumi teh. Ulah dadasteran wae. Geus lecek dasterna teh geus jiga elap dipake kene. Picieun nu kari tegera Pak, peserkeun nu anyar. Meh urangnya resep ningalina. Jadi ibu ketika sudah belel, make up udah nggak ada, daster udah yang tahun lalu, minta sama suaminya, aku minta dandan buat kamu. Bapak pun harus ngasih sama istrinya. Harus ngasih Pak. Orang di luarnya ningali awewe anu garelis dan nabi kata ngicep atuh. Nah teu ngicep Ustaz, lamun geus ngicep dosa tan. Eta geus apal lalilna teh. Tapi kenapa nggak dipraktekin kepada yang halal, yang kita bisa tiap kali lihat dia? Keun bae da umur mah wis ditulungan Pak, tapi minimal dia bisa menjaga dirinya. Dia cantik gitu kelihatannya. Dan memang wanita terbaik itu ketika dilihat kita tuh nyaman. Kalau diperintah dia taat, kalau dilihat dia nyaman. Yang ketiga, kalau engkau sedang keluar rumah, dia menjaga kehormatannya, menjaga hartamu, menjaga anakmu. Artinya diimah. Teu ngilu dinas keluar. Ya. Tapi bukan artinya, oh Ustaz saya kerja besok resign. Enggak juga. Kita pertimbangkan mana baik dan buruknya. Kemudian kata Nabi SAW, hei para istri, barang siapa yang dia sholat 5 waktu, sholat 5 waktu bu, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian puasa Ramadan, numboga kene hutang bayar, tong dipopohokeun, bayar. Pak ingetin istrinya hutang saum, karena mereka ini sebelum menopause pasti punya hutang. Ingatkan. Siapa yang sholat 5 waktu, siapa yang dia saum Ramadan, siapa yang dia taat kepada suaminya, siapa yang dia menjaga kehormatan dan harta suaminya, maka masuk surga dari pintu yang mana saja. Tuh, ibu-ibu mah bisa masuk surga di rumah. Terpercaya keneh bu, ini Nabi yang ngomong bu. Pak, dukung suaminya di rumah. Dukung. Siapkan fasilitas terbaik. Mun bisa mah jadikeun tak kebun binatang di imah teh atuh meta yang rekreasi gitu. Sediakan kebutuhannya. Ya, sediakan bekalnya yang cukup. Urang dinas unggal poe, Pak, percayalah, istri kita itu orang yang paling capek di muka bumi dibanding kita. Tak bener Ustaz, gitu nih bu, aman bu lah. Kayak sakedeng deh ibu dibabetkeun ku abi. Pak, istri kita adalah orang yang paling capek di muka bumi. Kita keluar rumah gerenggeng naik motor, papanggih jeung satpam, assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Ketemu di kantor ngobrol bla 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 bla, istirahat ngopi makan bakso dan lain sebagainya. Di dalam kantor ngobrol lagi teleponan yang berbaturan, orang isukan touring yuk hayu dan lain sebagainya, ngusep yuk hayu dan lain sebagainya.
Pulang ke rumah orang geus capek, pamajikan ngobrol 24 jam jeung tembok, Pak. Lingkungannya begitu. Mata kena ulah kosong leungeun teh lamun balik ka imah teh. Telepon sebelum masuk ke rumah, mau dibeliin apa? Sok ditaros, Bu. Tara cek sini. Pak, kita yang harus pengertian. Kadang ibu-ibu itu butuh perhatian-perhatian yang kecil. Ditinggali sisir geus rawing, belikeun sisir. Ya. Dilihat ada perbekalan yang sudah jelek, dibeliin skincare-nya, dibeliin kebutuhannya, dibeliin dong. Mereka itu capek ngurus rumah, ngurus anak. Pan urang mah gampang lamun budak ceurik bari ku suku. Tuh budak. Tapi ibu, tapi istri, lihat. Dia ambil anak kita, dia gendong, dia susuin. Moal kuat urang mah. Nepi ka irah wae oge, teu kuat. Oh ya. Jarang anu ngaduda lila, jarang. Tapi yang menjanda lama banyak. Kenapa? Urang mah teu kuat sosoranganan, Pak. 2 minggu teu panggil pamajikan nyeri sirah tuh. Ya, Bu. Jadi jangan salahin poligami, Bu. Memang begitu syariat Islam adil. Ya. Baik. Jadi ini untuk ibu-ibu, jalur surganya suaminya. Jangan nyari jalan yang lain, nggak akan nemu. Jalan surga ibu, suami ibu. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa perempuan, ini hadis riwayat Muslim, barang siapa perempuan wafat dalam keadaan suaminya ridho, dakhalal jannah, masuk surga. Mata ka bumi taros, Pak, bapak teh ridho teh abdi jadi janten istri bapak. Tanya. Mungkin, ini penyakit kita lagi nih, penyakit kita. Kita minta maaf setahun sekali. Kerlebaran hungkul. Ini kesalahan kita nih. Seakan-akan kesalahan ditumpuk setahun, minta maaf kerlebaran, leweh nabi kau, jeung leho-lehona keluar. Minta maaf ketika punya salah. Ya. Begitupun bapak cunihin di luar, langsung minta maaf. Ya, kadang-kadang disimpan satahunan. Baru jeung tadi disebutkan dosa nanti ka pamajikan daerah. Minta maaf. Tiap punya salah minta maaf. Ibu minta ridho suaminya, Bu. Kalau suamimu ridho, engkau wafat, engkau masuk surga. Gampang suaminya, istri masuk surga mah gampang. Minta ridho suaminya. Tanya sama suami kita. Sekarang bapak, ibu-ibu guys, bapak-bapak, jalan bapak ke surga yang pertama orang tua, bukan istri, orang tua. Nabi pernah mengaminkan 3 kali, amin, amin, amin. Para sahabat ngahulang, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Kata Nabi SAW, Jibril 3 kali mendoakan orang dan aku mengaminkannya. Nu ngadoa malaikat, pemimpinnya malaikat, ya, yang mengaminkan Nabi Allah SAW. Geus pasti doana mustajab. Kata Nabi SAW, amin yang pertama, Jibril mendoakan celaka orang yang ketika disebut nama engkau kemudian tidak bersolawat kepada engkau, maka dia orang yang celaka. Aku mengatakan amin. Makanya ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW solawat, kalau nggak solawat didoain celaka sama malaikat Jibril. Yang kedua, amin yang kedua kata Nabi SAW, kalau ada orang yang melewati bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni, maka dia adalah orang yang celaka. Kamari urang Ramadan naon wae, apakah dosa kita diampuni atau tidak? Celaka kita kalau nggak sampai diampuni di bulan Ramadan dosa-dosa kita. Nah yang terakhir nih, celaka orang yang mendapati orang tuanya masih hidup dan dia tidak bisa masuk surga dengannya. Pak,
Tanya orang tua kita masih hidup apa enggak, Pak? Gaji pertama bukan istri yang ditanya, telepon mama. Mama butuh naon? Bapak butuh naon? Harta kita, Bu, harta suami selamanya milik ibu dan bapaknya, selamanya. Jadi salah satu syekh ditanya sama muridnya, "Syekh, ibu saya numpang di rumah saya." Kata syekhnya, "Ulangi lagi pertanyaan kamu." "Syekh, ibu saya sekarang tinggal di rumah saya." Kata syekhnya, "Kamu tinggal di rumah ibumu." Harta kita hari ini, harta milik orang tua kita. Jiwa kita milik orang tua kita. Surga neraka kita, orang tua kita. Kalau hari ini ada luka tersayat di hatinya, dia nggak ridho, Allah nggak ridho. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mengirim paket, ngirim duit ke ibunya, ke bapaknya, jangan protes. Itu sedang memupuk surga. Kadang-kadang loba pamajikan anu rewel, kudu susulumputan salah kimikeun ka kolot. Demi Allah, istri yang durhaka orang seperti itu. Kita anak laki berbakti sampai orang tua kita, sampai orang tua kita meninggal atau kita meninggal duluan. Ini penting, Pak. Celaka loh kalau kita mendapati orang tua kita, umi sama abi kita masih hidup, kita nggak bisa masuk surga dengan umi kita, dengan abi kita. Waliyadzubillah, sekarang banyak orang yang nitipin orang tua ke panti jompo. Waliyadzubillah. Ya, rebutan mama di rumah saya, nggak boleh di rumah yang lain. Harus rebutan. Itu pintu surga yang kau ambil, pintu surga. Tapi Pak embung-embung mah dari weh cenah. Apalagi orang tuanya udah ripuh. Pipis di situ, berak di situ, udah ripuh. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dulu orang tuamu mengurusmu supaya kamu jadi orang. Tapi hari ini kamu ngurus orang tuamu, nunggu orang tuamu mati. Kurang ajar emang anak-anak zaman sekarang. Pak, laki-laki jalan surganya ada di orang tuanya. Saya tanya, udah ketemu belum sama orang tua? Kapan terakhir kali nelpon sama orang tua? Kapan terakhir kali nelpon dengan saudara? Ya, dengan temen nongkrong. Uplok ke setengah jam, ke sejam. Tapi bapak mah, Pak, ieu teh nuju teu gaduh artos we nyarita nanti ka kolot mah. Orang tua kita perhatikan ibadahnya, perhatikan, umrohkan kalau bisa, berangkatin haji kalau bisa. Kebutuhan hidupnya kita penuhi, lomba-lomba sama saudara kita. Ya, jangan sampai kita mengandalkan saudara yang lain, keun we da si ama beunghar. Jangan, ente harus dapat surganya. Dulu ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kekeh pengen ketemu Nabi SAW. Kemudian kata ibunya, udahlah nggak usah lah, udah urus mama aja. Kemudian ketika Nabi wafat, Uwais baru sempat ke Madinah, nggak ketemu Nabi SAW. Tapi Nabi berpesan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kalau nanti ada rombongan dari Yaman, ada namanya Uwais, cegat dia. Mintakan ampun kepada Allah lewat lisan dia." Kata Abu Bakar, "Kenapa ya Rasulullah? Pokoknya mintain ampun aja." Kemudian lewatlah rombongan haji. Kemudian Uwais Al-Qarni terlihat. Kemudian Abu Bakar nanya, "Ada namanya Uwais?" "Ada, saya." "Rasul nyuruh saya untuk memintakan ampun lewat lisanmu kepada Allah." Kata Uwais, "Kenapa? Saya bukan orang spesial. Saya cuman anak yang berbakti sama ibunya." Bro, ibu kita bro, bukan istri kita. Kalau istri kita dibelikan cincin, ibu kita lebih berhak diberikan cincin.
Kalau istri kita diberikan motor, diberikan sepatu, dibeliin baju, ibu kita lebih berhak bahagia dibanding istri kita. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, rasa sayang kita kepada istri kita. Tapi ibu kita lebih utama dibanding istri kita. Ayah kita lebih utama dibanding istri kita. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan diriku?" Nabi menjawab, "Ummuk, ummuk, ummuk, thumma abuk." Ibumu, 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 bapakmu. Eta ge lamun hayang asup surga. Lamun henteu mah gampang. Nyebutkeun we hungkul cukup. Kata Allah tabaraka wa taala, "Fala taqul lahuma uff." Jangan ngomong kela ngageleuneng kakolot, komo mukul, menyengsarakan, melentarakan. Sudah dosanya lebih berlipat-lipat lagi dibandingkan Pak, jalan ke surga kita di situ. Jangan berpaling lagi, itu yang deket aja dulu. Orang ada yang sedekah ke masjid, mimbar di saya, karpet di saya, tapi imah kolotna ruksak. Sapatu bapakna ripuh, bajuna eta-eta wae geus 3 tahun. Tapi dia sumbang masjid ini, sumbang masjid itu. Itu dulu tuh yang paling utama. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, khalifah, pernah didatangi oleh DKM-nya Masjidil Haram. DKM Masjidil Haram datang ke khalifah. "Wahai khalifah, kiswah Ka'bah perlu diganti." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Apakah di sekitar haram masih ada yang kelaparan?" Kok nanyanya begitu? Kan saya mintanya kiswah Ka'bah. Kata Umar bin Abdul Aziz, Ka'bah kalau kiswahnya nggak diganti, dia nggak akan menangis. Tapi saudaramu yang nggak makan, dia akan menangis dan menuntutmu di akhirat. Cari dulu yang miskin di sekitar haram, cukupkan dulu, baru kiswah Ka'bah diganti. Ya, Pak, orang tua dulu kita, mama kita, bapak kita, udah meninggal Ustaz, saya yatim piatu, mang atuh teangan, bibi teangan, pengganti orang tua kita. Cari berbuat baik sama mereka, bro-broan sama mereka. Aika kolega bisnis Kartika Sari, aika kolot Bu Otang, jauh atuh ieu naon ge, abi ge apal Bu Otang 25.000, Kartika Sari mah 60.000. Balikin dong, bawa ke orang tua kita bingkisan yang paling enak, walaupun duit kita nggak ada, tapi kita beli doa mereka. Nah, mudah-mudahan rezekimu diganti ya nak. Ibu juga jangan cemburu Bu ngelihat suaminya berbuat baik sama emaknya, biarkan. Ketika suamimu izin, "Mah, saya mau ke rumah ibu dulu," silahkan. Yang lama, cari berkahnya, cari surganya, harusnya didukung seperti itu. Support sama kita sebagai istri. Biar apa? Biar nanti anak-anaknya ngelihat, oh bapak saya seumur hidupnya dia ngurus orang tuanya, saya pun nanti akan begitu. Coba meneana ningali bapak antara panggih jeung indungna, jeung akina, jeung ninina, kabayang teu engke geus gedena kumaha ta budak? Bapak orang ketara ke aki-aki, saya mah nggak pernah diajak ke nenek ake, nggak pernah nginep di rumahnya, dan lain sebagainya. Ayo tunjukkan bahwa orang tua adalah jalan ke surga. Kemudian di rumah ada jalan surga lagi, yakni anak perempuan. Dulu di masa jahiliyah, kalau ada yang melahirkan anak perempuan, langsung dikubur. Gengsi, malu. Kemudian Islam datang memuliakan perempuan. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang mengurus anak perempuan sampai dewasa, diurusin pakaiannya, diurusin agamanya, maka bersamaku di surga. Sampai Nabi mengatakan, sambil bersinyal seperti ini, sambil simbolnya seperti ini,
bersamaku di surga, deketan sama Nabi di surga orang yang ngurus anak perempuan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan masuk surga. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, maka 3 anak perempuan ini menghalangi orang tuanya dari api neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan 2 orang? 2 orang bisa menghalangi dari api neraka, asal agamanya, perilakunya dijaga. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, anak laki-laki nikmat, anak perempuan ujian. Kok bisa Tad begitu? Bu, budak lalaki mah pasantrenkeun we lah. Piceun tuh ka mana, ka Jawa. Biarin dia keluar. Imam Syafi'i keluar. Sampai wafat di Mesir. Padahal Habib. Imam Ahmad nyari ilmu sampai ke setiap negara. Imam Bukhari sampai jadi ulama padahal orang Eropa. Nyari ke Arab, nyari ke Pakistan dan sebagainya. Suruh keluar anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu nikmat. Tapi setiap nikmat akan ditanya. Ya. Setiap nikmat akan ditanya oleh Allah. Sok, lu boga anak lalaki mah, anak bujang saya, Ustaz. Bangga. Jadi, begitu kan? Nikmat dan akan ditanya. Tapi anak perempuan ujian. Saya punya 2 orang anak dari 1 istri. Jadi baru 1 istrinya, belum 2. Belum Bu, 1 istrinya saya, Allah Bu. 2 anak perempuan dan ujian. Ngurus anak perempuan dengan ngurus anak laki-laki beda. Lalaki mah nengbal 24 jam kayak tenanon kayak hideung ge. Anak perempuan mah dijaga di rumah. Dipahamkan tentang jilbab. Difahamkan tentang aurat. Dipahamkan bahwa dalam Islam mereka lebih mulia dibandingkan berlian, dan harus setiap hari Pak, karena perempuan itu bengkok, ibu-ibu mah bengkok, cek saha, cek Nabi. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Lamun di kasaran Pak, potong. Lamun diantep, bengkok saumur hidup. Maka kata Nabi SAW, pelan-pelan. Kalau kau tidak suka dari satu hal, engkau pasti suka di hal yang lain. Begitupun ketika mengurus anak perempuan kita, kudu dipusti-pusti, kudu dijaga alabatan emas berlian. Jangan sampai anak perempuan kita dibiarkan datang ke imah, Assalamualaikum Om, mau ngajak anaknya pergi, kepret sekali-kali mah. Ada hari ini yang masih membiarkan anak perempuannya pacaran, dosa anak kabawa Bu, suruh putus. Nggak ada pacaran dalam Islam. Suruh pulang laki-laki yang ngejemputnya, suruh pulang. Harus tegas kitanya. Ini anak perempuan kita loh. Nggak bisa kalau dia dibiarkan keluar sana, nggak bisa jadi pelindung dari api neraka kalau begitu. Dibiarkan berkeliaran, fitnah di mana-mana. Pak, percayalah, Nabi SAW mengatakan, perempuan keluar rumah, setan mendampinginya. Di imah bisa ditiungan, emang di luar tuh bisa dibuka? Bisa saja. Apalagi naik motor, boncengan, kaditu kadiu dan sebagainya. Kolot nate, mangga jangan terlalu malam. Astagfirullahaladzim. Nabi SAW mengatakan satu penyakit yang menjangkit laki-laki, dayus. Apa dayus Ustaz? Dayus itu tidak punya rasa cemburu
ketika anak perempuannya, ketika istrinya bermaksiat. Gak ada rasa cemburu. Tenan naon Ustad, masakna. Gak apa-apa Ustad, dulu juga saya begitu. Rubah. Jangan sampai sama. Pan baheula teh bapak jeung bapana teh pan gagal hasil bobogohan. Guna mah bapak teh menangkeun pamajikan teh anak ustad, anak ulama, menangkeun indung di dinya apa gara-gara bobogohan. Kita harus memperbaiki itu di anak kita. Ini saya kalau ngomong gini di anak muda baru-baru kabeh. Saya bilang pacaran nggak ada manfaatnya bro, sis nggak ada manfaat sama maafin manfaat. Ngada goan jodoh batur, nu cantang tuh jadi jodoh urang. Pan gitu, pan bu, urang baheula pan bobogohanan lila jeung nu manehna. Ba jadi mah jeung bapakna nu ayeuna. Hari ini kasih tahu anak kita, rek lalaki nu awewena putuskeun. Ulah nambah dosa kolot. Kenapa Ustad? Nih penutup nih. Saya udah kasih tahu jalan ke surga. Kenapa kita harus menjaga ini semua? Nanti di yaumil akhir ada istri yang menuntut suaminya, ada anak yang menuntut orang tuanya. Di mana? Di akhirat. Di dia silih tuntut paling banter ke penjara. Di akhirat pilihannya cuma dua. Kalau enggak golongan kanan, golongan kiri. Kalau enggak masuk surga, masuk neraka. Bayangin ibu mau masuk surga dibedol ke budak. Terjadi. Kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya enggak jadi masuk surga? Ini anakku protes. Selama hidup di dunia, teu pernah dicarek, teu pernah diwarah agama. Salaki rek asup surga dibedol ku pamajikanna. Dulu saya nggak pernah diberikan pakaian yang menutup aurat. Dulu saya nggak pernah diajarin agama. Dulu saya nggak pernah diingetin sholat. Dulu saya nggak pernah diingetin ibadah sama engkau. Keluar dari surga. Ngeunah wae asup surga sorangan. Pak, apakah kita rela dituntut oleh orang terdekat? Ya, kan nggak mau. Makanya saya kadang-kadang aneh, Ustadz, beragama mah biasa we. Biasa teh ciga kumaha. Saya nanya, biasa tuh kayak gimana? Kita tuh harus extraordinary, harus luar biasa dalam beragama. Memang agama kita punya juklak, juknis yang tepat, tegas, lugas. Petunjuk pelaksananya sudah jelas, Nabi SAW, petunjuk teknisnya Al-Quran dan Sunnah, selesai. Tinggal daek maca atau henteu. Jangan sampai kita tarik-tarikan di akhirat kusaha lain ku batur bangkrut nanti ternyata ku pamajikan jeung ku budak. Harus jadi pikiran, mulai jadi pikiran. Besok lusa nggak ada yang tahu kita meninggal duluan siapa. Umur nggak ada yang tahu. Bukankah dulu ada orang yang duduk di samping kita ngaji, sekarang udah nggak ada? Dulu masih Pak Haji eta aya di dieunya, enak mah tos teu aya ngantunkeun. Umur nggak ada yang tahu, Pak. Kalau kita nggak memperbaiki keluarga kita hari ini, mau sampai kapan? Kalau kita merasa baik-baik saja di keluarga, padahal tidak baik-baik saja, jangan sampai nanti di yaumil akhir saling tuntut menuntut. Tapi bayangkan, kalau kita sudah di pinggir jurang neraka, tiba-tiba Allah angkat ke surga. Kata kita, ya Allah, kenapa saya diangkat ke surga? Ini hadisnya sahih. Kemudian Allah mengatakan, karena istighfar anakmu. Ada orang tua yang gak punya amalan spesial, tiba-tiba diberikan mahkota, diberikan jubah dari emas. Kata dia, kenapa ya Allah saya diberikan ini? Saya bukan orang siapa-siapa, saya bukan ulama, saya orang biasa. Kata Allah, karena anakmu penghafal Al-Quran. Hadisnya sahih.
Jadi kalau kita membiarkan kejadian-kejadian yang dianggap biasa di rumah, gimana kita mau menjaga keluarga kita dari api neraka kalau begitu? Padahal jalan ke surga terbuka lebar di rumah kita. Mungkin itu cukup, Bapak Moderator. Saya terlalu lama bisi barosenan dengan saya, ibu-ibu. Bisa ngebahas poligami dari itu. Baik. Ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Ayo. Barakallahu fikum. Tanya jawab dulu ya. Cepat. Boleh deh 3. Boleh. Kalau nggak ada yang nanya berarti paham. Itu yang Ana pengen memang. Kalau ada yang nanya aneh gagal berarti. Ada, ibu-ibu ada. Langsung aja, Bu. Waalaikumsalam. Baik. Jadi saya punya buku kecil, Bu. Karangannya Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafidhahullah Ta'ala. Bukunya judulnya Ibunda Para Ulama. Jadi para ulama itu tidak diceritakan bapaknya siapa, tapi yang diceritakan emaknya siapa. Baik. Bu, ketika kita tidak tega menyuruh anak untuk dalam ketaatan kepada Allah, berarti kita tega mengantarkan dia ke nerakanya Allah. Kenapa Ustadz mainannya neraka, Ustadz? Da orang Indonesia mah disingsieunan kuno lain teu sieun, tinggal ku narakaeun pokona. Kadang ku narakaeun geus teu sieun. Bu, ketika kita membiarkan anak kita dalam kenyamanan, misalnya gadgetnya oper, saya nggak ngelarang anak saya main gadget, boleh kok, tapi nggak oper. Kenapa? Karena yang seperti ini nggak bisa dilawan ini. Ini kemajuan zaman, nggak bisa dilawan. Dulu mainan orang mah kikian teh, kaleci, ngadu bandring, mainan layangan, geus teu usum. Nu kieu ayeuna mah. Cuman dibatas. Kontennya kita filter, waktunya kita batas. Dia tahu hak dan kewajiban kepada Allah. Pertama, kalau dia sudah ngerti mana yang hak, mana yang batil, ini sudah wajib disia-sia. Jadi kalau umur 5 sampai 6 tahun itu belum ngerti apa-apa. Dia hanya sekedar latihan saja. Dikenalkan dengan masjid kalau anak laki-laki, ya, dikenalkan dengan Al-Qur'an, dia dikenalkan dengan Iqra, dia dikenalkan dengan para ulama, ya, dia dikenalkan dengan nabinya, dengan agamanya. Agama kita punya aturan, dikenalkan. Umur 7 tahun udah mulai praktek. Diajak sholat. Bapaknya juga harus aktif, Bu, bukan hanya ibu. Jadi mun ku ibu geus temempan ku bapakna.
Tapi mun bapana ngarelakeun masjid demi Persib, carikan bapana. Jang, masjid jang. Bapana keur aju Persib anteng. Moal keuna. Ibu juga sama. Nak, ngaji nak. Tapi ibuna keur kieu we ningali live Instagram, kantong, baju dan lain sebagainya. Tak akan mempan. Kitanya juga gerak. Nah, ayo sholat subuh. Tapi ibuna geus make mukena, udah siap. Nah, ayo kita ngaji Quran. Ibu udah pegang Quran. Anak mau kalau ngelihat kita kok. Anak itu ciga ini nih, kita punya tanah liat. Kita mau dibikin kotak, dibikin segitiga, dibikin bulat, penyon dan sebagainya, terserah kita. Begitupun anak kita. Dia akan nurut sama kita. Tapi gimana caranya kita mentreatment dia? Ya, satu, kalau dia sudah di atas 7 tahun, berarti dia sudah mulai pengenalan. Praktek, kenalin masjid, kieu cara sholat, ulah heureuy di masjid. Ini umur 7 tahun, berarti kelas 1 SD. Umur 10 tahun, sudah masuk, bacaan sudah paham. Bacaan kudunya dari mulai iftitah sampai salam. Umur 15 tahun baligh, kita sudah lepas. Gitu. Dan harus tega. Gak boleh gak tega. Kalau ibu masih, aduh Ustadz kasihan, padahal geus kumisan, eta mah lain karunya atuh. Ya. Ibu kadang-kadang harus marah. Dalam Islam orang tua boleh marah, menang. Menang ngageleneng kolot, menang. Tapi tidak main fisik. Boleh dengan kata-kata, boleh main fisik dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Tangannya dikedepanin. Saya dulu di pesantren gitu. Baris ku ustaz teh. Ngaracung. Plak 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 plak. Pusat. Squat jam. Gitu enggak di sini? Oh, belum keras berarti. Bejakeun ka ustadna. Lamun kaberangan kita sit up 100 kali. Dulu ustad begitu. Ya. Begitupun kita, Bu, harus tega. Saya sekarang punya pesantren. Santrinya lumayan banyak, dari NTT kebanyakan. Ngurus budak batur. Dititah sholat, dititah ngaji, dititah menghafal Quran, manya budak sorangan dititah. Kita juga harus tega ke mereka. Saya bilang sama anak saya, cita-cita kamu apa? Saya pengen jadi ini, tapi kamu harus pesantren dulu ya. Saya pesantren nggak di pesantren saya, kudu di Batur, bisi olo-olo bapak ngajeng bapana. Kita harus tega, Bu. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Bahkan sampai detik ini anak perempuan saya yang paling besar mau masuk SD. Sampai detik ini dia belum wajib jilbab. Tapi kalau mau keluar rumah, pah malu nggak bawa jilbab. Kadang-kadang indungna nu poho. Berarti sudah ada kesadaran karena kita mupuk, oh ningali indungna lamun keluar imah teh ditium. Begitu saja dulu. Jadi ketika kita nyuruh, kitanya sudah siap. Jangan sampai kita nyuruh, kitanya masih leha-leha, nggak akan kena, Bu. Jadi kitanya juga harus berbuat. Nabi SAW banyak masukin Islam orang-orang bukan karena dakwah kajian seperti ini, tapi karena perilaku Nabi yang dicontohkan kepada masyarakat sehingga masyarakat ngeh, oh ternyata kieu Islam teh ngeunaheun. Begitupun anak kita. Anak kita melihat kita, oh ternyata mama saya juga begini ya, ahli agama, rajin sholat, rajin ngaji. Saya juga malu kalau nggak begitu. Jadi gitu, Bu, harus tega. Dan dibuktikan dengan perilaku kita yang mendukung. Jangan sampai kita nyuruh, kitanya juga nggak siap. Begitu mungkin, wallahu a'lam. Tayyib. Bagaimana cara kita sebagai akhwat yang baru lulus kuliah, udah hijrah, tapi ujiannya ditanya kapan kerja? Oh, bukan kapan nikah ya? Tumbenan, bukan ditanya kapan nikah. Kapan kerja? Kenapa tidak kerja? Cara menanggapi 2 tips bersabar menghadapinya, Ustadz. Istri saya S1 dan sekarang di rumah. Kerjanya ngurus saya, ngurus anak, ngurus rumah. Dan itu bekerja. Siapa bilang di rumah tangga nggak kerja? Nyeseh dibayar tuh, Bu. Itu masak dibayar, Bu. Tapi ibu membuka kantin dibayar mau? Dibayar. Ibu datang ke restoran, saya mau melamar kerja jadi chef, dibayar. Di rumah dibayar.
Kadang-kadang mah dikomplain asin teuing. Nya kuahna loba-loba teuing, gulana loba. Kadang dikomplain, itu suami nggak tahu diri namanya. Ya, Nabi itu nggak begitu. Nabi nggak pernah komplain dengan makanan yang disajikan oleh istri-istrinya. Bayangkan Nabi pamajikanna salapan pak, kurang mah hiji rewel. Nabi mah salapan tapi terewel. Ya. Kalau nanti poligami bab yang lain lah, si ibu bisa panas. Tayyib. Apakah yang S1 perlu bekerja? Kenapa belum kerja? Kita pahami dulu bahwa perempuan itu kerjanya harus ada syarat dan ketentuan. Sekali lagi nih, dalam Islam, bapak monggo tanya ke ulama manapun, ya, kecuali ulama yang ngaku-ngaku ulama, alias ulama abal-abal, dia pasti menjawabnya, boleh silahkan mau kerja di mana-mana, bla 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 bla. Tapi saya referensinya banyak. Saya minimal 3 bulan sekali datang ke Masjid Nabawi konsultasi sama Syekh. Jadi nanya nih, sampai nanya ke permasalahan pekerjaan perempuan seperti apa. Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, kalau dia sudah menikah, dia tidak meninggalkan pekerjaan utamanya di rumah. Kalau suaminya butuh pulang, dia harus pulang. Kalau anaknya sakit, dia harus diam di rumah. Kalau rumahnya sedang ada apa-apa, dia harus standby di rumah. Nggak boleh meninggalkan kewajiban di rumah. Yang kedua, tidak boleh pekerjaan yang haram. Yang ketiga, tidak boleh membuka aurat. Yang keempat, tidak boleh ikhtilat. Tahu ikhtilat, Bu? Bercampur antaranya laki-laki dan perempuan. Jadi berbaur gitu, silih tepak dan lain sebagainya. Ya. Yang kelima, kalau dia sudah menikah, dia tidak punya kewajiban berkarir. Tujuannya hanya membantu finansial suami saja. Jadi lamun kebutuhan sebulannya 3 juta, salaki gajinya 2 juta, perempuan hanya cukup 1 juta. Lamun perempuan diberi gaji leuwih gede ti salaki, nincak hulu. Percayalah Pak. Tahu nincak hulu anak-anak? Itu teh namanya tidak sopan. Jadi gitu, niat perempuan bekerja bukan berkarir, tapi membantu suami. Pekerjaan yang pas dirinci oleh para ulama, guru boleh, perawat, dokter, pedagang, nondi, Bu, guru, perawat, dokter, pedagang. Ulama tidak merekomendasikan untuk menjadi ambasador, brand ambasador, artis nggak boleh, YouTuber, non Instagram teh, selebgram, enggak. Wajahmu, tubuhmu, aurat. Ya, tapi kalau kebutuhan rumah sudah tercukupi, diam di rumah. Itu lebih baik. Gimana kalau belum menikah, Ustadz boleh bekerja? Boleh, atas izin orang tuanya. Kalau yang sudah bersuami, boleh atas izin suaminya. Jadi kalau sekarang ibu bekerja, tanya, Pak, Bapak ridho teh abdi damel atau abdi kedah resign? Tanya. Bapak ge tong mampang mempeng, ada pemajikan orang boga duit sorangan, teh kitu Pak. Kita oleh Allah tabaraka wa taala dijadikan pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki teh pamimpin keur an-nisa. Nisa tuh jamak. Banyak perempuannya. Ya. Dan ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu juga harus tahu diri. Ya, jangan sampai gara-gara berkarir lupa di rumah, hak dan kewajiban suami lupa, hak dan kewajiban anak jadi lupa. Jadi bagaimana tips bersabarnya? Ya jawab keraguan itu. Mudah-mudahan saya dapat jodoh yang tepat dan cepat, biar saya segera di rumah. Atau kalau mau mengajar, ngajar TPA, TK boleh. Kalau kuliahnya jurusan perawat, jadi perawat boleh. Intinya jangan sampai yang tadi dilabrak.
Satu, Bu, hilap deui si ibu teh. Yang kalau sudah punya suami, pekerjaan rumah tidak ditinggalkan. Yang kedua, bukan pekerjaan yang haram. 3, menutup aurat. 4, tidak ikhtilat. 5, tujuannya bukan untuk berkarir, tapi untuk membantu finansial suami saja. Kalau yang belum menikah harus izin bapaknya, kalau yang sudah menikah harus izin suaminya. Gitu. Sabar. Sabarnya jawab dengan ilmiah, ya. Saya belum dapat kerja yang tepat dan lain sebagainya, boleh. Ya. Jawab bahwa harus pekerjaan yang memilih perempuan tuh, itu bisa sembarangan. Jadi pegawai bioskopnya, ongko rokna panjang tapi belahana nabi kapan, nabi dia tuh. Ya. Jadi SPG yang lapangan nggak perlu lah. Ya. Ustadz, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sekarang di luar sana? Keun bae da lain urang. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka, Allahumma amin. Ada lagi jemaah rahmatullah? Boleh. Yang belum menikah segera menikah, Bu. Yang kelamaan ngejomblo, bisa kabur datang dajjal. Nggak ada, cukup insyaallah ya. Taib jamaah rahimakumullah. Nggak ada. WA. Bu, pertanyaan teh berat-berat teh, Bu. Ya Rabbi. Taib, Allahu a'lam. Mazhab itu ada 4. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Semua ulama-ulama ini mereka bersepakat di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Yang tidak sepakat adalah masalah furu'iyah alias fikih. Jadi kalau mau bermazhab di masalah fikih harus kafah. Temenang setengah-setengah. Poe iya jadi Syafi'i, isuk jadi Hambali. Di Indonesia kan begitu. Saya mazhab Syafi'i, Ustaz, tapi pas hajat dangdutan. Kata Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i, musik haram mutlak. Ya. Kagok di urang mah. Apakah boleh bermazhab? Boleh, asal sungguh-sungguh gak mencelak-mencelek. Dan yang kedua, tidak menyalahkan mazhab yang lain. Yang ketiga, tidak fanatik terhadap mazhabnya. Paham ini ya? Kalau sudah mulai fanatik, rusak semuanya. Ngahina lah, melecehkan lah, membuat mudah yang lain lah, dan lain sebagainya. Jadi, kembali kepada kemampuan kita. Ya, kalau kita yang baru belajar ini, ya, Nabi SAW, kalau ditunjukkan 2 perkara, maka Nabi lebih memilih perkara yang lebih mudah. Kalau kita ikut ulama Syafi'i, menyentuh perempuan batal wudunya. Gimana kalau kita sedang tawaf? Atau pindah heula usah jadi Hambali, kumaha jadi nah jadi konsisten kieu ya. Maka saya beri saran untuk mengambil pendapat yang terkuat. Saya di pesantren, saya yang pegang fikih. Kenapa? Biar adil, tidak berpihak kemanapun. Yang Syafi'i saya ajarkan, yang Hambali saya ajarkan, yang Hanafi saya ajarkan, yang Maliki saya ajarkan. Kemeh tesisirikan, biar anak-anak yang memilih dan cari yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah jumhur. Tapi di Indonesia jadina silih salahkeun.
Berarti dalam tanda kutip belum siap bermazhab. Ada, ini menurut saya kocak ya. Ada orang, teman saya, ustadz, dia mengatakan kalau saya bukan Syafi'iyah, saya ini ahlu sunnah. Saya bilang Imam Syafi'i ahlu sunnah loh. Saya itu fikihnya Bulughul Maram. Lah, Bulughul Maram itu Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i. Di kita belum siap. Makanya saya bilang, yuk belajar. Ada kitab 4 jilid. Kitab aslinya 4 jilid, judulnya Shahih Fikih Sunnah, Syekh Sulaiman, 4 jilid. Terjemahnya sudah ada, tapi anak nggak tahu, mungkin di marketplace sudah ada, di Shopee, Tokopedia, cari aja. Itu semua terkumpul fikih 4 mazhab di situ. Tinggal kita memilih yang paling kuat yang mana, dan yang paling kuat itu jumhur. Jadi Imam Ahmad sepakat, Imam Syafi'i sepakat, Imam Abu Hanifah sepakat, dipilih nu eta. Gitu. Ini lebih semangat, lebih selamat bagi kita. Karena kita hidup di negara yang majemuk. Pendapat fikihnya beda-beda. Khawatir terjadi perselisihan. Nah, saya tamak kunut sia mah henteu. Nah, saya tamak utuk-utukan sia mah henteu. Nah, permasalahan di Indonesia yang kayak gitu bisa rame. Kunut mau ka masjid eta. Kenapa? Kenapa kita begitu keras? Nya. Saya tamak utuk-utukan da saya mah henteu moal lieureun si eta salatna. Why? Kenapa? Saya tamak jenggotan saya mah henteu mau apa panggil deui. Why? Padahal dia sama-sama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia salatnya ngadep kiblat. Kiblatna Ka'bah. Kecuali mun kiblatna Iran, kurang usir berarti dia Syiah berarti. Usir dari masjid ini, Syiah berarti. Ya. Padahal sama kiblatnya, sama nabinya. Oke? Permasalahannya fikih. Fikih harus berlapang dada. Selama seseorang mengambil dalil, lapang dada we. Dia punya dalil, saya punya dalil, salamat. Nu jadi masalah, ieu salat teu make dalil, teh anu masalah. Ya, ini yang masalah. Makanya saya bilang, apakah perlu kita bermazhab? Saya bilang, Anda belajar fikih mazhab dulu secara keseluruhan. Habiskan waktumu untuk belajar itu. Kenapa? Engke pas umroh meh teu kaget. Nah, cenah di Masjidil Nabawi mah aya nu salat Allahu Akbar. Aneh orang Indonesia teh. Ya, nah salam nangan sakali, assalamualaikum warahmatullahi geuleuyeun we. Biar kita enggak aneh, belajar dulu fikih yang benar. Bongkar semua pemikiran ulama 4 mazhab itu. Ya, sehingga kita mengambil pendapat yang kuat tanpa mendiskreditkan pendapat ulama yang lain. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, mereka kuat dalam masalah kunut. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak sepakat masalah itu. Apakah Imam Ahmad jadi ngagoreng guruna? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, kalau ada ucapanku yang tidak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lempar ke tembok. Ini guru ngomong ke murid loh. Ketika Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik, kata Imam Syafi'i, pendapat Tuan luar biasa. Saya membaca Muwatta berkali-kali dan itu luar biasa pendapat Tuan. Kata Imam Malik, pendapatmu lebih kuat. Di urang mante. Di dunia sepeda jeung urang euy, ulah papanggih deui. Ulama lain, ustad lain, karek bisa salat kamari nyalahkeun batur, da eta cilaka. Padahal urang oge masih keneh ceuk cenah. Cek ustad ieu, cek ustad, cek kitab dong. Ustad bisa saja salah.
Makanya saya sering katakan, ini saya kalau khusus kajian fikih, semua harus buka kitab, gak boleh saya sendirian. Karena khawatir kalau saya salah, ibu, bapak ikutan salah. Tapi kalau kita sama-sama pegang kitab, nih, deal, semuanya win-win solution, ngelihat semua kitabnya, datang dari Nabi, keluar dari Nabi, dari para ulama, daripada imam mazhab, selesai. Jadi mau pak adu dan lain sebagainya. Diurang, pak adunan untuk penting. Ya. Sampai saya bilang, kadang-kadang juga dari pihak sebelah juga kadang-kadang negrut. Jadi saya pernah bawa jamaah umroh, Ustadz, saya kalau imamnya tidak kunut, saya sujud sahwi. Tapi saya perhatikan Anda, Pak, di Masjid Nabawi tersujud sahwi. Depan imam nanti kunut. Ya, saya jadi hambali dulu, kumaha cari tanah Bapak. Jadi sudah, kalau kita punya pendapat, pegang. Tapi kudu boga dalil, itu tuh. Harus punya dalil. Kalau kita hanya sekedar angan-angan, ecek cenah, can kuat, ulahnya nyawanan. Karena dasar fikih khilaf itu harus tegas dalilnya dari mana, siapa yang meriwayatkan. Itu bisa asal jeplak A, B, C, D. Sehingga orang belum siap bermazhab. Kalau Anda sudah siap bermazhab, Anda fokus di fikihnya Syafi'i, di fikihnya Malik, di fikihnya Ahmad, di fikihnya Abu Hanifah. Silakan rahimahumullah ta'ala. Tapi harus kafah. Yang kedua, tidak boleh Anda menyalahkan pendapat yang lain. Yang ketiga, tidak boleh fanatik. Allah alam, 9:30 bro. Saya rumahnya lumayan jauh soalnya.